Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya, terasa baik sih memang. Apa kabar Bapak Ibu? Gitulah. Baik, saya diinfokan oleh Pastor Stephen untuk menyampaikan tentang melayani, bagian dari tema tahunan Bapak Ibu, menjadi murid sejati. Bapak Ibu udah belajar tentang disiplin, tentang sacrifice, dan 2 bulan ini belajar tentang doer ya, melakukan. Dan saya diberi mandat untuk menjabarkan tentang melayani. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini dan kita belajar prinsip-prinsip tentang pelayanan atau melayani. Amin Bapak Ibu. Kita akan belajar dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Dikatakan di sini bahwa keesokan harinya Yohanes di sini Yohanes Pembaptis Bapak Ibu ya. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Jadi pada zaman itu memang semua orang punya murid, maksudnya memuridkan itu emang style dari para guru-guru atau rabi pada masa itu. Dan Yohanes Pembaptis juga punya murid. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Kita berhenti di sini dulu. Keesokan harinya Yohanes Pembaptis berdiri di situ lagi dengan 2 orang muridnya. Nanti kita akan tahu siapa muridnya. Nah, ketika mereka bertiga berarti Bapak ya. Ketika Yohanes dan 2 muridnya sedang di situ, Yesus lewat. Dan Yohanes berkata, "Lihat inilah anak domba Allah." Ayat 37 bilang begini, kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan Yohanes itu, lalu mereka ngapain Bapak Ibu? Mereka pergi mengikut Yesus. Mereka nggak minta izin, mereka nggak permisi dulu, mereka langsung pindah mengikut anak domba Allah yaitu Yesus. Ada banyak kali orang berpikir bahwa melayani itu tentang bagaimana saya melakukan sesuatu gitu ya. Melayani itu tentang bagaimana saya mengerjakan sesuatu. Bapak Ibu, konsep service atau konsep melayani itu ada di mana-mana. Bapak Ibu nggak usah jadi Kristen juga ada namanya customer service, betul Bapak Ibu? Kalau kita pergi ke Indomaret, selamat datang, selamat berbelanja, selamat datang lagi. Kalau kita pergi ke Alfamart, di mana-mana ada. Bapak Ibu macet dalam banknya, telepon customer service. Jadi service itu bedanya serve murid sejati dengan service yang dunia lakukan adalah serve-nya orang Kristen itu berorientasi, saya ulang, berorientasi kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu tidak akan bisa layani orang lain kalau Bapak Ibu hidupnya nggak orientasi kepada Tuhan. Saya ulang, Bapak Ibu mau layani orang, Bapak Ibu mau sabar sama orang, Bapak Ibu mau ampuni orang, Bapak Ibu mau terima nggak masuk akalnya orang, Bapak Ibu mau tetap setia dengan orang mengkhianati Bapak Ibu tidak akan mampu, tidak akan bisa kalau menggunakan kekuatan sendiri. Kecuali Bapak Ibu hidupnya berorientasi kepada Kristus dan itu adalah dasar dari pemuridan. Apakah pemuridan? Pemuridan adalah hidup yang berorientasi dan mengarah kepada Kristus. Jadi banyak orang belajar melayani itu, saya dengan kemampuan saya coba layani orang. Orang tuh gak masuk akal semua Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Maksudnya orang di sini ya kita juga, berarti kita juga gak masuk akal bagi orang lain. Iya gak sih Bapak Ibu? Gak ada di antara kita yang nature-nya atau alamiahnya adalah mendengarkan orang. Siapa di ruangan ini yang dari kecil Bapak Ibu terbiasa untuk mendengarkan orang, memahami orang? Enggak Bapak Ibu, semua orang pengen didengarkan, semua orang pengen dipahami. Suami istri kenapa ribut? Karena masing-masing pengen didengarkan dan bukan mendengarkan. Jadi kalau dengan kekuatan saya nggak sabar untuk menghadapi orang. Tapi karena hidup saya berorientasi kepada Kristus, akhirnya cara saya memandang orang tergantung dengan cara saya mengikut Kristus. Bapak Ibu menjadi orang Kristen bukan kayak kita di training pakai customer service. Kita men-training customer service kita bisa lakukan. Pertama SOP-nya, sapalah customer kamu. Kedua, sapalah mereka. Ketiga, tanyalah apa yang mereka butuhkan. Keempat, but enggak kayak gitu dalam kekristenan. Kekristenan Bapak Ibu akan mampu mengasihi orang lain atau melayani orang lain hanya kalau Bapak Ibu berorientasi, berfokus kepada Kristus. Karena enggak mampu, gimana kita mengasihi orang? Ya nggak sih Bapak Ibu ajak orang ke gereja, sekali dia datang, 2 kali dia nggak datang. Sekali lagi dia datang, 3 tahun dia hilang. Sekali dia datang, 7 abad dia nggak muncul lagi. Kalau Bapak Ibu pakai kekuatan nggak mampu, tapi karena saya dalam hidup saya mengarahkan hidup saya kepada Kristus, saya terima orang model-model kayak begini. Bukan karena kamu ya, dan juga bukan karena aku, tapi karena Kristus. Makanya kita susah banget melayani, karena kita berpikir, ayo marilah kita, gini Bapak Ibu, sangkal diri pikul salib, dikatakan apa? Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, betul? Memikul salibnya, tapi jangan lupa yang terakhir. Dan apa Bapak Ibu? Mengikut aku. Kalau Bapak Ibu sangkal diri tanpa Yesus, itu namanya Bapak Ibu jadi rahib Buddha.
Bapak Ibu kalau memikul salib tanpa Kristus, itu namanya cari susah hidup sendiri. Bisa nggak saya menyangkal diri tanpa Yesus? Bisa Bapak Ibu. Saya puasa, Senin Kamis terus saya bilang, lihat saya puasa demi kamu, demi pelayanan ini. Tapi nggak ada Yesus dalam apa yang saya kerjakan. Makanya Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Jangan kelupaan ikut Yesusnya Bapak Ibu. Karena kalau kelupaan, Bapak Ibu sangkal diri, Bapak Ibu akan jadi orang-orang Buddha tapi tampilannya Kristen. Atau kalau Bapak Ibu sangkal pikul salib tapi Bapak Ibu nggak ikut Yesus, Bapak Ibu cuma memberatkan hidup sendiri. Dan kemana-mana cerita, aku bukan apa ya, udah lama aku layani orang-orang ini, cuma mereka nggak paham-paham bahwa aku sayang sama mereka. Bapak Ibu mulai merasa pahit. Ada berapa banyak orang yang mundur dari pelayanan karena pahit? Kenapa? Karena apa yang dia lakukan, pelayanan, dia tidak berorientasi kepada Tuhan, dia berorientasi kepada orang maupun kepada diri sendiri. Bapak Ibu, kalau saya dan orang yang saya layani itu melepaskan diri dari Kristus, ini transaksional namanya. Kenapa kita disapa ramah-ramah di supermarket Bapak Ibu? Kenapa? Karena dia berharap kita belanja banyak. Bapak Ibu datang ke gereja ini jangan pernah menyiapkan diri untuk melayani orang lain supaya ya saya nanti ditolong lah, nanti si ini bisa bantu saya dalam usaha saya. No, Bapak Ibu datang ke gereja ini, ke CKCC adalah hidup ini adalah berorientasi kepada Kristus. Bapak Ibu dengan pasangan Bapak Ibu sebagai suami kah, sebagai istri, dengan sebagai orang tua, Bapak Ibu di rumah orientasinya itu adalah menjadi Kristus. Karena kalau enggak, bagaimana Bapak Ibu bisa tahan dengan istri model kayak begitu? Atau suami model kayak begitu? Atau anak model kayak begitu? Atau tetangga model kayak gitu? Atau jemaat model kayak begini? Hanya kalau Bapak Ibu berorientasi kepada Kristus, kalau enggak, chaos. Akhirnya apa? Waktu kita curhat di komsel, kalau saya sabar sekali. Kalau bukan karena saya sabar, udah meledak saya ini. Tunggu dulu. Anda nggak meledak bukan karena Anda mampu. Anda nggak meledak karena Kristus adalah tujuan dalam hidup Anda. Itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dengan santai bilang begini, lihat ini anak domba Allah. Terus 2 murid tinggalkan dia. Kalau saya jadi Yohanes Pembaptis saya diam-diam. Kenapa? Karena kalau saya omongkan bahwa yang lewat ini adalah anak domba Allah, saya kehilangan 2 jemaat. Saya nggak mau. Saya diam aja. Yesus lewat, dah. Udah, oke, lanjutkan perjalanan bersama dengan saya, kata Yohanes. Tapi Yohanes dengan santainya, lihat, ini anak domba Allah. Lalu ayat 37 bilang, kedua murid itu mendengar, lalu mereka pergi, ngapain Bapak Ibu? Mengikuti Yesus. Nggak pakai izin-izin, nggak pakai minta maaf, nggak pakai, ini kalau di orang timur ini nggak sopan, itu nggak Bapak Ibu? Ini anak les saya, ini murid saya, tiba-tiba pindah sekolah, nggak pakai izin, nggak minta surat keterangan. Tapi kenapa Yohanes Pembaptis dengan santai melakukan ini? Karena dia tahu bahwa orientasi hidup dia melayani 2 murid ini pun adalah bagaimana agar mereka kenal Kristus dan kenapa dia melayani 2 murid ini agar dia kenal Kristus. Bapak Ibu, prinsip pertama dalam melayani, orientasikan, fokuskan hidup hanya kepada Kristus dan bukan dengan cara kita menjadikan orang yang sok melayani. Sok melayani itu maksudnya melayani dengan kemampuan sendiri. Berapa banyak orang melayani dengan kekuatan, ujung-ujungnya kepahitan, dan semua yang sudah dia kerjakan akan dia tumpahkan dan dia kasih tahu ke seluruh gereja. Kenapa? Karena dari awal dia coba layani tanpa Kristus sebagai poros utamanya. Ya, kenapa jadi menegangkan? Apakah ini pesan profetik? Saya nggak tahu. Tapi saya mau bilang untuk Bapak Ibu, berhentilah. Kamu sebagai istriku, apa yang gak kubelikan untuk kamu? Inilah, inilah. Karena dari awal pernikahannya gak berorientasi kepada Kristus. Kamu kira kamu aja, kamu gak tahu capeknya aku. Semua udah kukerjakan untuk kamu, apa yang gak kamu kubantu? Dan sebagainya. Karena dalam hidup rumah tangganya tidak orientasi kepada Kristus. Lalu kita mulai belajar cara berkomunikasi efektif, positif psikologi dalam rumah tangga dan sebagainya. Kita ikut forum sana, forum sini. Saya nggak bilang nggak baik, Bapak Ibu, baik-baik saja tambah ilmu. Tapi saya mau bilang, kalau orientasi hidup bukan Kristus, semua yang kita kerjakan, even itu rohani, kering rasanya. Nah, ini khotbah terlalu keras kah? Atau saya mau ganti judul saja Bapak Ibu? 7 langkah hidup diberkati, 3 kunci hidup naik sorga turun naik, atau mau apa Bapak Ibu? Jadi prinsip pertama adalah, ayo dalam melayani fokusnya Kristus bukan orang itu Bapak Ibu. Orang mau menyebalkan, termasuk diri saya, termasuk diri kita, ya enggak sih? Kita pikir kita paling oke, enggak Bapak Ibu. Se-oke-oke yang kita melihat diri kita ini orang menyebalkan bagi orang lain, percayalah. Kalau nggak percaya ibu, tanya suamimu. Kalau nggak percaya bapak, tanya anakmu. Kalau nggak percaya kawan, tanya sahabatmu.
Kalau mereka mau jujur, boleh aku jujur? Boleh. Gak suka kali aku sama kau sebenarnya. Tapi karena Kristus, sudah kulayani kau sebagai sahabat. Terus temennya bilang, bukan kau aja gak suka sama aku pun gak suka sama diriku, paham gak? Yohanes membaptis dengan santai, itu anak domba Allah. Gak ada pride di situ, gak ada menjaga hak di situ, just serve the Lord. Kita lanjut Bapak Ibu. Ayat 38, boleh Bang? Namun Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, yaitu 2 murid tadi Bapak Ibu ya. Lalu berkata kepada mereka, boleh bantu saya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Apa yang kamu cari? Yang kedua, prinsip melayani. Apa yang Bapak Ibu cari di dalam hidup ini? Wah, agak berat korbannya. Iya, jarang-jarang saya kesini soalnya. Jadi agak berat. Ini stok memikir Bapak Ibu sampai setahun ke depan, 2 tahun ke depan. Apa yang Bapak Ibu cari? Dulu gaji Bapak Ibu 2 juta, Bapak Ibu minta sama Tuhan naik 4 juta. Pertanyaan saya, apakah gaji meningkat, hidup rohani lebih meningkat? Bapak Ibu mau usah jawab, diam dalam hati. Apakah hidup lebih baik, maka pertumbuhan rohani lebih baik? Bapak Ibu sebutkan aja sendiri. Dulu kita dalam keadaan yang parah, kita berdoa Tuhan tolong saya, dan kita akhirnya berubah. Pertanyaan saya, apakah pertolongan Tuhan sama dengan kecintaan kepada Tuhan bertambah? Belum tentu. Makanya apa yang Bapak Ibu cari? Apakah Bapak Ibu cari Tuhan sebagai tukang tambal ban kehidupan Bapak Ibu? Yang bereskan Bapak Ibu punya masalah, kemudian tinggalkan Tuhan, ambil lagi kalau perlu, kalau ada bolong-bolong lagi panggil lagi Tuhan, kalau lagi santai geser aja Tuhan. Saya kalau jadi Yesus, saya nggak tanya apa yang kamu cari. Kebayang nggak? Ini kan zaman-zaman masa-masanya Bapak Ibu daftarkan anak sekolah, betul ya? Nggak ada kan orang daftar ke sekolah, ini saya mau daftar anak saya. Terus gurunya bilang apa kepala sekolahnya? Apa yang ibu cari? Sehingga anak Bapak Ibu disekolahkan di sini. Nggak mungkin. Langsung, ibu ini pendaftarannya, kita lagi promo 50%, uang seragam lagi diskon juga. Ibu silakan lihat sekolah kita sekolah yang terbaik, sekolah kita sekolah Kristen, ya paling nggak tampilan depannya, tapi ya kita usahakan jadi Kristen. Tapi pertanyaan Yesus tuh pertanyaan yang nggak marketing banget. Pertanyaan yang nggak sales banget. Kalau jadi gembala nggak mungkin, bayangin. Misalkan Pastor Stephen ada jiwa baru datang, terus Pastor Stephen, apa yang kamu cari di gereja ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti Pastor Stephen masuk, silakan duduk, kasih minum, kasih permen, kasih apa, supaya kamu jangan pindah-pindah ke gereja lain. Tapi pertanyaan Yesus adalah, what are you looking for? Bapak Ibu tidak akan mungkin melayani orang kalau yang Bapak Ibu cari beda sama apa yang Yesus cari. Saya ulang lagi. Bapak Ibu tidak akan mungkin bisa melayani orang kalau apa yang Bapak Ibu cari beda sama apa yang Tuhan cari. Apa yang Yesus cari dalam kehidupannya? Melakukan kehendak Bapaknya. That's it. Sedangkan kita yang kita cari adalah kesenangan. Yang kita cari adalah harta berlimpah-limpah. Yang kita cari adalah hidup lebih berbahagia. Muda kaya raya, apa lagi? Tuh, bayangin tuh. Nah itulah orang-orang kayak begitu yang perlu ditobatkan. Nah, jadi muda foya-foya, tuh bayangin diperkuat lagi. Singer sama WL sama-sama perlu bertobat. Muda foya-foya, tua kaya raya mati masuk surga. Bayangin, itu yang dicari oleh pemain pujian di gereja ini. Luar biasa, cuma kalau tadi biar belas, beda sekali apa yang dinyanyikan sama apa yang dicari dalam kehidupan. Tapi ini yang membuat kita susah melayani orang. Sehingga ketika kita lihat orang potensial nih kayaknya, oke. Oh silakan Pak, kenapa? Karena aku berharap satu hari kelak kau bisa pinjamkan aku uang. Karena satu hari kelak apa yang ku mau bisa kau kerjakan. Sekarang ku ikuti maumu, tapi someday maumu lah mauku yang harus kau ikutin. Kita bermain-main di level mempermainkan orang, memberdayakan orang, itu ahli Taurat Bapak Ibu. Yesus nanya, apa yang kamu cari? What are you looking for? Kalau enggak Bapak Ibu enggak mampu melayani Tuhan, udah pasti enggak mampu melayani orang. Apa yang kamu cari Bapak Ibu? Cari orang dalam supaya karir bisa naik? Apa yang kamu cari? Tuhan tolong Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu cari? Nama baik, terkenal? Kita semua datang dari budaya yang berbeda, adat yang berbeda. Masing-masing budaya adat kita punya kategori-kategori orang sukses versi budaya masing-masing. Betul Bapak Ibu? Apakah itu yang kita cari? Apa yang kita cari? Itu yang membuat kita gak mampu melayani. Karena aku mau seperti aku gak mau seperti Yesus.
Tapi karena aku sempat disebut sebagai pelayan, kulayanilah. Biar belas kasihanmu membuat aku tua kaya raya, muda foya-foya. Tapi jawaban mereka jawaban yang sangat baik sekali. Kata mereka kepadanya, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Bapak Ibu, di manakah tinggal itu bukan berarti mereka sedang kayak Ayu Ting Ting ya. Di mana? Bukan. Kata tinggal di sini artinya apa yang menjadi kediamanmu? Apa yang menjadi misi hidupmu? Apa yang menjadi orientasi dalam engkau hidup di muka bumi ini? Apa yang menjadi isu paling penting dalam apa yang kau kerjakan Tuhan? Aku mau di situ. Di mana engkau tinggal? Udah pasti ini bukan bicara alamat, ini bicara tentang apa yang jadi concern, isu, misi, tujuan, keberadaan dari engkau datang ke dunia ini. Apa? Di mana engkau tinggal? Kalau Bapak Ibu ngerti konsep ini, kita akan mampu melayani orang. Gereja kita akan berlipat kali ganda, Tuhan percayakan jiwa-jiwa. Tapi di mana kita tinggal? Kita tinggal di kesukaan kita tinggal di hobi kita tinggal di TikTok yang gak ada habis-habis yang kita scroll. Kita tinggal dalam rasa iri melihat orang gak layani Tuhan tapi hidupnya diberkati. Kita tinggal di rasa pahit melihat doa-doa kita gak terjawab. Kita tinggal di tempat-tempat yang Tuhan gak mau kita tinggal di situ. Ini bukan bicara paseban, keramat raya, bukan. Ini bicara tentang apa yang menguasai hati Bapak Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu bergairah dalam kehidupan ini. Rabi, di mana engkau tinggal? Jawaban mereka cerdas sekali. Kita lanjut Bang. Ayat 39 bilang begini, boleh next Bang. Ia berkata kepada mereka, marilah. Sekali lagi Yesus itu paling suka mengajak orang. Marilah. Dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dia. Waktu itu kira-kira pukul 4, jadi hari sudah mau berganti. Lukas 9:58 berkata, boleh bantu saya Bapak Ibu, 1, 2, 3. Yesus berkata kepadanya, rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi jelas ayat 39 tidak bicara tentang lokasi. Ayat 39 bukan tentang alamat. Ayat 39 tentang apa yang menjadi misi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Itu. Yang kita mau kita hidup bahagia, doa kita terjawab, gaji kita meningkat, orang-orang yang benci kita mati semua dibuat Tuhan. Kita just forget about it, Bapak Ibu. Nggak mampu kita melayani orang. Cari di mana Yesus tinggal. Cari hati Yesus. Saya nggak bilang Bapak Ibu pulang dari sini, marilah kita jadi orang yang susah, kere, berat. Bukan. Tapi tinggallah di dalam apa yang menjadi concern utama Tuhan. Pasti kau berbuah. Kita pengen berbuah tapi kita nggak mau tinggal dalam Tuhan. Akibatnya dalam kehidupan kita buah-buah kita aneh-aneh. Bukan buah-buah roh. Buah-buah kemarahan, buah-buah kemunafikan. Tapi kita gak mau tinggal. Bapak Ibu ini khotbah saya teruskan atau gimana ini? Teruskan, sip. Baik Bapak Ibu, seram sekali wajah Bapak Ibu. Bapak Ibu bersyukurlah punya gembala kalau khotbah tuh santun, ramah. Pastor Stephen tuh kalau saya nonton khotbah, jadi saudaraku, sedap. Damai sekali lah. Tapi hari ini saya yang rusuh Bapak Ibu ya, gak apa-apa. 40 Bang boleh? Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Oh, kita mulai tahu nama murid-murid Yohanes tadi. Kita tahu bahwa namanya salah satunya adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon, saudaranya, dan dia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Bapak Ibu kita mundur sebentar, Bang boleh mundur Bang? Mundur ke slide pertama. Ke slide ya. Oke, Bapak Ibu perhatikan yang warna biru ya. Apa warna biru di sini? Lihat, inilah anak domba Allah. Boleh kita next Bang? Enggak, yang ini ada warna biru juga Bapak Ibu? Ada. Rabi artinya guru. Next Bang? Next lagi. Ada biru lagi Bapak Ibu? Kami telah menemukan Mesias. Boleh next Bang? Bapak Ibu perhatikan, hanya dalam beberapa waktu
pengenalan mereka akan Yesus bertambah-tambah. Tadinya melalui Yohanes mereka kenal Yesus sebagai anak domba Allah. Lalu mereka panggil Yesus sebagai Rabi. Tapi akhirnya Andreas ngomong sama Simon, dia telah menemukan siapa? Mesias. Bapak Ibu, kita akan sulit melayani Tuhan, melayani manusia kalau kita cuma ngotot, Allah penolongku, Allah penolongku, Allah penolongku, udah gitu doang. Bapak Ibu harus perbesar pengalaman dan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu, supaya pelayanan Bapak Ibu lebih luas dan lebih efektif lagi. Kaulah Tuhan penyembuhku, amin Bapak Ibu. Kaulah Tuhan penolongku, betul Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu gak bisa cuma ngunci Tuhan di situ doang. Perluaslah pengenalan Bapak Ibu tentang Kristus. Murid-murid dalam beberapa ayat aja mereka sudah ketemu 3 dimensi dari Yesus. Anak domba, Rabi, Mesias. Kita udah ikut gereja berpuluh-puluh tahun, siapa Yesus? Juru selamat. Selain itu, itu yang ku tahu lah, gak ada yang lain. Apa pelayananmu? Ya gini-ginilah pelayananku. Tapi kok udah 15 tahun seperti ini? Ya ini yang ku tahu, udah ini aja lah. Gak mau nginjil, nginjil itu urusan pendeta lah. Gak mau memuridkan, memuridkan itu kan untuk orang-orang yang udah suci. Gak mau memberi lebih lagi, aku aja masih kurang, kayak mana aku bisa memberi. Kita gak memperluas, karena dari awal yang kita cari adalah diri kita, bukan di mana Yesus tinggal. Dan Bapak Ibu udah perhatikan, semakin Bapak Ibu lebih utamakan diri sendiri daripada Tuhan, apa yang terjadi? Hidup kita gak kemana-mana. Apa yang terjadi? Kehidupan kita gak lebih happy juga kok. Begitu gak sih Bapak Ibu? Sekarang saya tinggalkan Tuhan, saya mengurus hidup saya. Apakah Bapak Ibu lebih baik? No. Bapak Ibu begini, orang Israel di Mesir itu keluar dari Mesir, betul Bapak Ibu? Dan mereka buat masalah. Tahu masalahnya Bapak Ibu? Pastor Stephen katakan bahwa Mesir gak keluar dari mereka walaupun mereka keluar dari Mesir. Izinkan saya melengkapinya. Karena semua manusia diciptakan harus punya tuan. Oke? Orang Israel dulu punya tuan walaupun jadi budak. Namanya Firaun. Begitu mereka keluar, mereka bingung siapa tuan mereka. Dikasih tunjuk bahwa tuan mereka adalah Yahweh, mereka gak mau. Akibatnya mereka hidup luntang-lantung 40 tahun. Bapak Ibu kira dalam hidup ini pilihannya cuma Tuhan atau setan? Ada yang ketiga, jadikan diri sendiri adalah Tuhan. Nggak mungkin lah jemaat dari sini pulang-pulang tiba-tiba rumahnya jadi gereja setan. Kecil kemungkinan lah kalau KCC, kecil kemungkinan. Tapi besar kemungkinan nggak kita pulang ke sini menyembah Tuhan namanya, kalau saya menyembah Tuhan namanya Yordan. Besar kemungkinan. Yang paling saya suka adalah dia. Yang paling saya senangkan adalah si Yordan itu. Yang paling saya ikuti maunya si Yordan itu. Saya nggak peduli sama siapapun, yang penting si Yordan senang, si Yordan happy, si Yordan punya mau. Kalau perlu saya pakai Tuhan untuk buat Yordan senang. Bapak Ibu perluas cara pandang kita tentang Tuhan. Putuskan, jangan keluar dari ruangan ini kalau Bapak Ibu nggak putuskan, pulang dari sini, bukan egoku jadi tuan di rumahku, tapi Kristus di tengah-tengah keluargaku. Putuskan, jangan pulang dari pintu itu. Pulang dari sini putuskan, masa mudaku milik Kristus. Enggak ada yang lain, enggak pengen jadi cipung, apalagi jadi Raffi Ahmad. Enggak, aku mau jadi seperti Kristus. Putuskan. Putuskan. Amin. Kalau enggak kita mau korban tentang melayani repot. Pertama karena orientasi kita diri sendiri, kedua yang kita cari kenangan kita sendiri, yang ketiga kita nggak cari maunya Tuhan, yang keempat kita nggak pernah memperluas cara pandang kita tentang Tuhan. Coba, ini tanggal berapa sih Bapak? 16, ya tanggal 15, 10 hari lagi gajian, bayar cicilan, bayar sana, kan nggak ada peruntukan Tuhan ya, kerja lagi, ya nggak sih? Habis itu cicil, bayar sana sini, udah. Kayak hidup ini tentang bagaimana saya survive dari bulan ke bulan. Bukan tentang bagaimana kehendak Tuhan satu persatu saya kerjakan. Padahal lagunya sampai bumi, jauh banget sampai bumi. Begitu cicilan satu beres, kayaknya boleh nih beli yang ini lagi.
Nggak pernah mikirin apa menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Terus bingung kenapa hidup kayak begini. Udah punya semua tapi kenapa masih tetap sedih dalam hidup. Ya karena kita nggak pernah punya Tuhan yang namanya Yesus. Ada 3 Tuhan. Tuhan ya kerajaan kegelapan, Tuhan Yesus, atau Tuhan atas diri sendiri. Jangan ikuti maunya dia Bapak Ibu. Si diri kita ini. Dia maunya cuma satu, melawan Tuhan aja kerjaannya. Kita lanjut Bapak Ibu. Ayat 42, maafkan saya jadi warna putih ya. Tapi terbacalah kayaknya. Ia membawanya kepada Yesus. Siapa yang dibawa itu? Si Simon. Ya. Jadi Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Artinya, oke, boleh sebelumnya Bang, yang tadi gambar tadi. Oke, pertama Yesus dikenal sebagai anak domba Allah. Yesus dikenal sebagai Rabi. Yesus dikenal sebagai Mesias. Tapi ketika perjalanan pengenalan itu mulai bertambah Bapak Ibu, Yesus kayak stop, boleh Bang yang tadi, yang 42. Yesus stop. Stop. Kamu dari tadi sudah bergerak untuk mengenal aku lebih dalam. Berstop. Kamu coba kenal aku, sekarang kau kasih tahu siapa kamu. Saya ulang. Tadi kan murid-murid yang pengen kenal Yesus, betul Bapak Ibu? Tapi Yesus bukanlah pribadi yang pongah dan ayo dong kenal aku lebih lagi, walaupun dia layak sih kalau dia mau. Tapi dia bilang stop. Kamu cari tahu siapa aku. Sekarang aku kasih tahu siapa kamu. Nama kamu bukan Simon, yaitu bulu yang goyang sana goyang sini. Nama kamu Kefas, Petra. Bicara tentang melayani, bicara Bapak Ibu punya identitas baru. Sama-sama bilang identitas Bapak Ibu. Kita kalau direndahkan orang, gak tahu kok siapa aku ya. Kita lupa. Aku inilah hamba-hamba tak berguna. Aku hanya mengerjakan apa yang harus kukerjakan. Karena di sini, coba kalau aku dulu ya, wah Bapak Ibu, paling payah jadi pelayan adalah lupakan semua nama, lupakan semua identitas, dan cuma ambil nama pelayan. Gak tahu kok siapa aku di kampungku ya. Siapa rupanya? Kita lebih bangga dengan latar belakang kita dan siapa kita daripada punya pelayan. Kita lebih bangga menyadari diri, ya aku kayak gimana lah aku mau berubah ya. Aku orangnya minder. Pelayan membuat orang minder jadi berani. Pelayan membuat orang arogan jadi rendah hati. Pelayan membuat orang yang diam harus bicara. Pelayan buat orang yang kebanyakan bicara harus diam dan mendengarkan orang lain. Bapak Ibu pulang dari sini ini pelayan. Saya berdoa KCC jemaatnya jangan mental dilayani. Bapak Ibu pelayan. Bapak Ibu kan nggak terima, sudahlah. Bapak Ibu bos di gereja ini. Gimana lebih masuk akal? Bapak Ibu dilayani oleh pastor kapan aja, didoakan, ada masalah, ya datang nggak datang, ikut ibadah terserah aja, baca firman yang nggak jelas-jelas, berdoanya sesuka hati, terus kalau ada apa-apa harus dilayani oleh pendeta begitu. Bapak Ibu kita pelayan. Bapak Ibu mau marah, mau rasa bentak anak-anak di rumah, sadari, I am your servant Lord. Siapa yang kasih hak Bapak Ibu banting-banting barang-barang di rumah? Selama Bapak Ibu masih gak bisa kontrol emosi di rumah, you don't identify yourself as the servant of the Lord Jesus Christ. Bapak Ibu tidak identifikasi diri sebagai pelayan. Betul? Itu dia tuh bunyinya. Bapak Ibu sudah, kalau kita gak tempel identitas sebagai pelayan, kita rasa berhak marah. Kenapa? Beta ini orang timur, mau makan apa juga? So what? Aku orang Batak, terus kenapa? Kenapa tuh? Ada agak-agak tipis-tipis timur sana tuh. Dong ada punya hak kan begitu? Karena kita timur, kita Batak, kita Toraja. Terus kenapa? Kita pelayan. Kebetulan aja kita lahir di budaya-budaya tertentu. Gitu aja Bapak. Tapi kayak kita punya hak. Tempel baik-baik. Kalau perlu nanti kita buat kaos. Saya pelayan, ya gak sih? Tapi nanti masalah lagi nih. Ngapain kita pakai kaos pelayan? Gak suka aku pelayan. Ribut lagi nanti gereja. Jadi batal rencana tadi. Oke.
Rencana Natal aja udah ribut, apalagi kos-kos seragam. Oke, tapi intinya jadilah pelayan. Pulang dari sini layani istri bapak-bapak. Nah, gitu. Kalau di gereja ini memang siap, bukan amin. Oke lah, baiklah, saya terima itu sebagai amin. Anyway, amin Bapak Ibu kayak, aku nih suami ya. Oke, Bapak Ibu suami, tapi di belakang suami itu adalah pelayan. Ya supaya imbang, hal yang sama dengan istri, udah gitu aja. Bapak-bapak, enggak Pak Yordan, bahkan lebih jelas. Enggak Pak. Saya bukan pengkhotbah pesanan. Oke. Jadi sadari diri kita pelayan. Kalau cuma orang nyelip udah biarin. Dikira dia. Biarlah rohku menyala-nyala. Itu mungkin karena gereja ini dekat sama Berlan gitu aja. Udah kita pelayan. Oke, Pak Yordan, berarti kalau jadi pelayan kita lemah lembut. Tidak. Jadi pelayan itu bilang begini, saya tahu hak saya, tapi saya pakai hak saya sesuai dengan apa yang saya rindukan, dan sesuai dengan standar dari Kristus. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh marah? Boleh. Kalau Bapak punya hak. Tapi terserah Bapak Ibu mau pakai hak, mau taruh hak, mau kasih hak, terserah. Yesus punya hak untuk dia gak mati di kayu salib. Tapi dia serahkan sama Bapak. Serah aja. Mau marahin anak-anak, mau maki, mau tendang mereka, hak Bapak Ibu. Tapi jangan salahkan juga kalau mereka satu hari kelak mereka makin dewasa, mereka ambil hak mereka untuk jadi orang dewasa dan hajar mereka punya orang tua. Jadi kalau semua orang main-main hak, kita ricuh. Tapi kalau semua orang melayani satu dengan yang lain, kita diberkati dimanapun kita berada. Kan itu permainan di kantor kita, ya nggak sih? Semua orang pertahankan hak, ya nggak sih? Ini gue kagak tahu deh, ini kayaknya dari tim purchasing deh. Aduh bukan gue juga, gue kan cuma terima. Itu permainan, apa tuh kalau yang konten siapa tuh? Hai kak, tolong dibantu kak, ya nggak sih? Ini tentang purchasing, minute of meeting, semua orang gak mau bertanggung jawab. Tapi berbeda kalau cuma Kak Ceci kerja di kantor, dia jadi jawaban bagi semua permasalahan kantor lah. Amin aja dulu paling enggak. Kita lanjut Bang. 43. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Kita lanjut Bang. Filipus menemui Nathanael. Kalau Bapak Ibu bingung dengan Nathanael, Nathanael adalah nama lain dari Bartolomeus. Gitu ya. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam Taurat dan oleh Nabi-Nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Kita lanjut. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Udah habis waktu kah? Udah ya? Oh belum. Oh 1 jam lagi Pak. Oke, saya udah kaget tiba-tiba pemain musik udah ke depan aja. Kasih kode lah lain kali Bang, saya kaget ini. Sampai mana tadi kita ini? Oke, 48. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kita lanjut Bang. Ayat yang 49 ya. Kata Nathanael kepadanya, Rabi engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus berkata, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bang, boleh kita ke 47 dulu? Abang Singer boleh Bang? Bang, silakan. Boleh bantu saya Bang? Gantikan saya khotbah maksudnya. Sini dulu Bang. Jadi, siapa namanya? Iya. Ya, saya mau gantikan jadi Nathanael boleh dong? Oke. Yesus melihat Nathanael. Lalu berkata kepada tentang Nathanael ya. Jadi kan Yesus lihat Nathanael dan bicara tentang Nathanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Mungkin dari gaya Nathanael,
cara dia berpakaian, cara dia berpenampilan, cara dia bicara, ini the true Israel. Israel yang paling Israel banget deh, kelihatan gitu ya. Tapi omongan dia, 49 boleh? Bang, 49. Kata Nathanael kepadanya, boleh baca Bang? Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Tadi kan ini orang Nathanael dibilang Yesus, engkaulah Israel sejati. Tapi dia bilang, oke, mungkin aku Israel sejati. Tapi kau raja atas Israel. Itu sama dengan kalimat begini, engkau adalah orang berhasil, kata orang. Coba, mungkin oke, aku orang berhasil. Oke, aku orang berhasil, tapi engkau Yesus, kau raja orang berhasil. Lebih tinggi dari kamu. Lanjut Bang, korbannya, lanjut. Iya, pengen loh. Orang bilang Bapak Ibu orang berhasil, tapi kalau orang bilang Bapak Ibu orang berhasil, Bapak Ibu akan bilang bahwa Yesus adalah Raja dari orang-orang berhasil. Kalau Bapak Ibu sedang merasa susah, Yesus adalah raja dari orang-orang susah. akan tolong kita dan mampukan. Kalau dibilang kau adalah orang yang nggak berdaya, Yesus adalah raja dari orang-orang yang tidak berdaya. dan dia akan angkat semua orang berdaya. Amin. Kalau Bapak Ibu bilang, wah kamu orang yang diberkati, kerjaan kamu sukses, keluarga kamu diberkati, kamu sehat-sehat. Yesus tetap raja dari orang-orang yang diberkati, sukses, dan sehat-sehat. Oke, pergilah Nathanael, jangan berbuat dosa lagi. Tilam, agak nyampur ya teks bahasa Alkitabnya ya. Nggak ada tilam di sini. Kacau sekali teologianya. Oh bukan, lain ayat. Tuhan Yesus, nama Andreas nggak tahu Alkitab. Oke, Bang. Anda Bang. Boleh next Kak. Tiba-tiba mereka kenal Yesus sebagai anak Yusuf dari Nazaret, tadi ada anak Allah, dan terakhir Raja orang Israel. Dalam pembicaraan yang singkat ini, 6 perspektif tentang Yesus bertambah-tambah dalam kehidupannya. Karena dari awal mereka fokusnya hanyalah Kristus dan melayani Kristus. Bapak Ibu, jangan biarkan tahun ini berlalu kalau pengenalan Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu bersama Tuhan tidak bertambah-tambah. Cukup persembahan kita yang tetap, jangan pengenalan juga tetap. Amin Bapak Ibu. Cukup persembahan kita nggak berubah dari dulu sekarang sama lamanya, tapi paling tidak pengenalan Bapak Ibu bertambah-tambah lah. Kenapa bisa bertambah? Karena Bapak Ibu fokuskan hidup Bapak Ibu datang kepada Tuhan dan jadikan Tuhan yang paling utama dalam kehidupan ini. Boleh mundur Bang, saya akan tutup dengan ayat 51. Boleh mundur sekali aja Bang. Lalu kata Yesus kepada Nathanael, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dalam malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kiranya hal yang sama Tuhan izinkan kepada KCC. Lalu kata Yesus kepada jemaat KCC yang menjadikan Yesus sebagai fokus, yang tinggal dalam misi dan kehendak Tuhan, yang utamakan Tuhan dalam kehidupannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat surga terbuka. Malaikat-malaikat Allah akan turun naik, melayani engkau dalam keluargamu, karena engkau memuliakan anak manusia dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, ayat 51 tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak utamakan Tuhan dalam kehidupannya. Tidak mungkin. Bapak Ibu bisa masuk istana negara, Bapak Ibu bisa pergi ketemu orang-orang hebat, tapi untuk Tuhan menyingkapkan dirinya, hanya kepada yang berkenan Tuhan akan menyingkapkannya. Kalau hari ini Bapak Ibu merasa Bapak Ibu lagi down, sakit, banyak permasalahan keuangan, anak-anak juga gak bisa dibilangin, saya mau sampai yang bilang sama Tuhan, engkau raja atas seluruh permasalahanku. Dia bukan cuma raja yang pilih-pilih orang Bapak Ibu. Dia raja yang terima semua orang. Dan Bapak Ibu kalau hari ini bisnis lagi sukses, keluarga aman-aman aja, anak-anak juara kemarin. Jangan pongah, bilang Tuhan. Orang bilang aku berhasil, karirku naik. Tapi kamu bilang sama Tuhan, engkau raja atas seluruh keberhasilanku. Amin Bapak Ibu. Mari kita menghadap Tuhan.